bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinkin Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku resensi Berani Tidak Disukai. Yang pertama itu ada identitas buku. Nah, di sini itu ada identitas buku. Yang pertama itu judul Berani Tidak Disukai, penulisnya Ichihiro Kishimi Fumitago Kogo, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, jumlah halaman 323 halaman, genrenya pengembangan diri dan psikologi. Yang kedua itu ada orientasi. Buku dimulai dengan dialog antara seorang filsuf dan pemuda yang merasa tidak bahagia dan bingung tentang hidup. Pemuda ini mencari pemahaman tentang makna kebahagiaan. Dia berjuang dengan berbagai masalah, seperti perasaan tidak puas, tekanan dari lingkungan, dan ketidakmampuan untuk menemukan makna dalam hidupnya. Hal ini mencerminkan banyak orang di dunia nyata yang merasakan hal serupa. Yang ketiga itu sinopsis. 1. Kebahagiaan datang dari hidup sesuai nilai pribadi, bukan dari persetujuan orang lain. Misalnya itu penjelasannya yaitu ketika kita berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri kita lebih mungkin untuk merasa puas dan bahagia. Ketika kita mengandalkan persetujuan orang lain, kita seringkali akan merasa tidak puas. Seringkali setiap orang memiliki standar dan ekspektasi yang berbeda. Ini berarti kita tidak boleh menyalahkan masa lalu, pengalaman buruk, atau orang lain atas keadaan kita saat ini. Sebaiknya kita harus belajar dari pengalaman tersebut dan membuat pilihan yang lebih baik ke depannya. Dengan cara ini, kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih positif dan memuaskan. Yang keempat itu ada analisis. Pertama itu tema kebebasan individu untuk hidup sesuai nilai pribadi tanpa takut penolakan. 2. Struktur disajikan dalam bentuk dialog antara filsuf dan pemuda. Ketiga itu filosofi berdasarkan psikologi Adler yang menekankan bahwa tercapai dengan tidak membiarkan pendapat orang lain mengendalikan hidup. Yang 4. Pesan utama, berani menjadi diri sendiri tanpa butuh persetujuan orang lain. 5. Kekuatan, menawarkan perspektif segar tentang kebebasan pribadi. 6. Kritik, pandangannya bisa terasa terlalu sederhana atau sulit diterapkan. Buku ini relevan untuk memahami hubungan sosial dan kebahagiaan meski kadang merasa idealistis. Yang kelima itu ada komplikasi. Di sini pertama itu tantangan hidup sesuai nilai pribadi, pengaruh harapan masyarakat bisa menyebabkan konflik saat menerapkan nilai pribadi. 2. Mengambil tanggung jawab, menyadari tanggung jawab atas hidup dapat sulit karena bersalah terhadap masa lalu. 3. Berhenti mencari validasi ekstra, menghentikan pencarian pengakuan dari orang lain dapat menimbulkan keraguan diri. Yang keempat itu keberanian untuk tidak disukai. Takut kehilangan hubungan dapat menghambat keberanian untuk bertindak sesuai keinginan sendiri. Yang kelima, konsekuensi sosial. Menerapkan prinsip ini bisa menyebabkan konflik dengan orang-orang di sekitar.
Yang keenam itu ada kelebihan. Pertama itu menyajikan konsep kebahagiaan dari psikologi Adler. Kedua, format dialog yang mudah diikuti. Ketiga, mengajarkan keberanian hidup sesuai nilai pribadi. Yang keempat, mengajak refleksi diri. Yang kelima, memberi inspirasi untuk mengambil kendali atas hidup. Yang keenam itu kekurangan. Pertama itu sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Kedua, dialog terasa panjang dan bertele-tele. Ketiga, minim data ilmiah. Keempat, pendekatan bisa terasa terlalu ekstrem. Yang kelima, berpotensi disalahpahami sebagai ajakan mengabaikan orang lain. Penutup. Yang pertama itu pengembangan diri cocok untuk mereka yang ingin hidup otentik tanpa takut penolakan sosial. Kedua, relevan toksik menarik bagi yang tertarik dengan psikologi Adler yang menekankan kebebasan individu. Ketiga, dunia kerja membantu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Keempat, kritik pendekatan sederhana mungkin kurang relevan untuk masalah psikologi yang lebih kompleks. Buku berani tidak disukai cocok untuk pembaca usia 18 tahun ke atas, terutama remaja dan dewasa yang sedang mencari jati diri sendiri, menghadapi tantangan hidup, atau ingin mengembangkan diri. Itu pesan moralnya. Jadilah diri sendiri tanpa takut penolakan. Fokus pada masa kini, ambil tanggung jawab atas hidupmu. Terima diri tanpa butuh persetujuan semua orang. Pahami konflik sosial sering terkait dengan ingin diakui. Hidup dengan keberanian dan kebebasan pribadi adalah kuncinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.